Dan masalah utamanya dimulai saat seorang manusia yang dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat itu justru nggak tahu tujuan hidupnya kemana, nggak tahu cara mendapatkan pencapaian itu bagaimana, nggak tahu kemampuan dirinya itu apa. Bayangin diri kalian bisa meraih kesuksesan dan impian yang selama ini kalian harapkan. Terus orang-orang jadi ngerasa bangga gitu sama kalian. Jadi ramah, jadi sering nyapa, atau bahkan ngasih hadiah. Tapi begitu kesuksesan kalian itu hancur atau kalian jatuh dan kalian kembali ke titik nol lagi, orang-orang itu justru pada pergi dan kalian dipandang sebagai bukan siapa-siapa lagi. Analogi itu cocok dengan kutipan populer yang bilang, "Everyone loves Spider-Man, but no one loves Peter Parker." Semua orang suka sama Spider-Man, tapi nggak ada yang suka sama Peter Parker. Fenomena itu juga menggambarkan bagaimana masyarakat seringkali melihat dan menilai diri kita versi ekspektasi sosial, dibanding memandang diri kita sebagai manusia yang utuh dan berusaha survive dalam kehidupan. Popularitas Spider-Man menyimbolkan atau menggambarkan ekspektasi masyarakat pada seorang individu untuk bisa menjadi berguna, menjadi keren, melindungi banyak orang yang nantinya hanya dengan memenuhi ekspektasi tersebutlah seseorang baru bisa dianggap sebagai manusia gitu atau baru bisa dianggap bernilai dan dianggap ada oleh masyarakat. Contohnya kalau kita lihat di dunia nyata kita bisa lihat orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang punya jabatan tinggi, karirnya bagus, punya banyak pencapaian dan lain sebagainya. Kalau kita udah punya salah satu dari contoh itu, baru kita bisa dianggap bernilai sebagai seseorang. Di luar semua itu, saat kita menjadi Peter Parker, ya orang-orang nggak bakal ada yang peduli sama kita. Masyarakat memandang Peter tuh sebagai manusia rendah yang biasa aja nggak ada nilainya. Jadi Peter Parker tanpa Spider-Man itu ya dipandang nggak penting sama masyarakat. Begitupun dengan diri kita sekarang, yang mana mungkin ya kita ada di posisi di mana kita belum jadi siapa-siapa. Kebanyakan orang ya pasti nggak akan ada yang bisa lihat kita gitu. Nggak akan ada yang notice keberadaan kita atau bahkan ya nggak mungkin ngasih hadiah juga. Mau kita sakit, kayak mau kita kelaparan, kayak mau kita kesepian, atau mau kita menderita juga ya tetap orang-orang nggak akan ada yang peduli. Karena di mata mereka ya kita bukan siapa-siapa. 6 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019-an, saya sempat nanya masalah itu ke psikiater yang saya datengin. Karena pada saat itu saya ngerasa kondisi mental saya tuh ya bisa dibilang cukup berantakan. Saya nanya sama psikiater itu, kenapa sih dok orang-orang baru akan dihargai dan dianggap bernilai sama masyarakat ketika kita punya sesuatu dan berhasil menampilkan sesuatu gitu. Jawaban psikiater tersebut adalah, ya itu cuma perasaan kamu doang gitu. Dia bilang kayak gitu. Buktinya masih ada orang-orang di sekitar kamu yang peduli sama kamu. Kayak pacar kamu contohnya, teman kamu, keluarga kamu, dan lain-lain. Pada waktu itu, saya ngerasa jawaban psikiater tersebut ya benar gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, saya memang punya orang-orang di sekitar saya yang peduli sama saya. Tapi semua itu berubah seiring dengan bertambahnya usia, di mana teman-teman udah pada sibuk sama kehidupan mereka masing-masing, udah pada ngejar tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Pacar saya juga ninggalin saya karena saya belum jadi apa-apa. Ya intinya orang-orang yang ada di sekitar saya ketika saya masih ada di titik terendah tuh ya pergi satu persatu. Jadi, seolah cara kerja dunia itu memang menuntut seseorang untuk jadi sesuatu yang bisa dihargai dan harus bisa bikin orang di sekitar kita itu tetap bertahan sama kita. Di sisi lain, kalaupun ada orang yang tetap bertahan nih sama diri kita, meskipun kita masih bukan siapa-siapa, contohnya kayak keluarga mungkin atau orang-orang terdekat kita, pada akhirnya kita ngerasa bersalah sendiri karena belum bisa ngasih nilai lebih atau belum bisa membahagiakan orang-orang yang bertahan itu. Paradigma atau cara kerja dunia modern saat ini memang kenyataannya kayak gitu. Karena nilai dalam diri manusia atau makna hidupnya dihitung berdasarkan sisi pragmatis maupun pencapaian material yang bisa digapai oleh seseorang. Dan masalah utamanya dimulai saat seorang manusia yang dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat itu justru nggak tahu tujuan hidupnya kemana, nggak tahu cara mendapatkan pencapaian itu bagaimana, nggak tahu kemampuan dirinya itu apa. Dia ngerasa kalau dirinya tuh ya nggak punya bakat gitu, nggak punya kelebihan untuk menggapai sesuatu yang besar. Di sisi lain, meskipun banyak yang bilang kalau hidup itu bukan sebuah perlombaan atau bukan sebuah kompetisi yang dulu-duluan, tapi masyarakat tetap aja muji-muji dan menjilat orang yang bisa dianggap sukses atau orang-orang yang udah punya banyak pencapaian, sementara orang yang belum jadi apa-apa justru tetap dipandang rendah.
Jadi jatuhnya masyarakat itu sendiri ya bisa dibilang ya cukup munafik. Karena kenyataannya hidup itu memang sebuah perlombaan di mana masing-masing orang berusaha membuktikan dirinya, berusaha untuk berguna dan berusaha membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Lantas kalau udah kayak gitu, apakah orang-orang yang belum bisa membuktikan apapun dalam hidupnya, orang-orang yang belum nemu tujuan apapun untuk diperjuangkan, orang-orang yang belum nemu bakatnya, orang-orang yang jadi korban dari sistem yang gak adil, apakah mereka akan selalu dipandang rendah oleh masyarakat? Masalah lain muncul ketika kita menanggapi cara kerja dunia itu dengan sebuah penolakan. Di mana kita bilang kalau penilaian masyarakat itu nggak penting gitu, nggak perlu didengar dan lain sebagainya. Jadi fokus aja sama hidup kita pribadi aja gitu. Mirip-mirip kayak psikiater yang saya datengin tadi, yang bilang kalau kita masih punya orang-orang terdekat yang nerima kita apa adanya dan lain-lain. Pola pikir kayak gitu mungkin bisa jadi penenang jangka pendek buat diri kita yang masih belum jadi siapa-siapa ini. Tapi pikiran seperti itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan jangka panjang. Kenapa? Karena lambat laun kita bakal sadar kalau sebenarnya kita tuh sedang menipu diri kita sendiri. Kenapa bisa dibilang sedang menipu diri kita sendiri? Karena perasaan kita bakal keganggu lagi saat kita lihat teman kita yang mungkin udah sukses, udah lebih maju dari kita, udah bisa bahagiain keluarganya, sementara kita ya masih gini-gini aja. Dari situ nanti dilema dan dramanya berlanjut, di mana kita semakin bingung sama hidup yang kita jalanin. Jadi kita mau berkembang tapi nggak tahu caranya gimana, dan kalaupun kita bertahan untuk mencoba menikmatin hidup yang apa adanya dengan pekerjaan yang kita punya, justru di luar sana banyak orang yang berhasil, hingga pada akhirnya kenyataan itu menampar diri kita dengan kesadaran bahwa kita masih gagal dan belum mampu untuk berkembang. Terus kalau udah kayak gitu, gimana solusinya gitu? Gimana nyelesain masalahnya? Gimana mendamaikan kepala yang ribut dengan jiwa yang lelah dalam diri kita? Well, jujur ya, saya nggak tahu jawabannya. Karena saya pun masih menjadi korban dari dilema itu. Masih sering tenggelam dengan kebingungan itu. Tapi satu yang pasti, saya nggak akan pernah berhenti berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Seenggaknya kita udah tahu kalau penilaian masyarakat yang mandang kita bukan siapa-siapa itu, ya cuman ilusi doang gitu. Karena faktanya kita masih ada orang-orang di sekitar kita. Tapi di saat yang bersamaan, ya orang-orang di sekitar kita itu harus bisa kita bahagiakan. Jadi pandangan masyarakat yang bilang kita bukan siapa-siapa itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai motivasi. Seenggaknya dengan obrolan barusan kita bisa sadar kalau kita memang harus menerima diri kita yang bukan siapa-siapa. Tapi nggak boleh terjebak dengan fakta itu dan harus tetap berusaha lakuin yang terbaik. Karena faktanya hidup memang sebuah perlombaan. Kehidupan modern ini memang sebuah kompetisi. Tapi jalannya sebuah kompetisi tidak hanya didasari oleh kecepatan, melainkan juga ketahanan. Karena faktanya banyak orang yang jalannya mungkin jauh lebih cepat atau udah lebih dulu maju daripada kita gitu. Lebih sukses, lebih berhasil dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ya mereka jatuh dan mulai dari awal lagi. Jadi ya udah, yang penting masih bisa terus jalan, masih bisa terus berproses. Jangan pernah ngerasa sendirian atau ngerasa tertinggal karena banyak banget orang-orang yang ngerasain apa yang kalian rasain sekarang. Banyak orang yang prosesnya tuh ya masih bertahap dan pelan-pelan. Kalau kalian lihat di sekitar kalian, mungkin kalian bisa nemu orang-orang yang sama-sama belajar berjalan atau sama-sama tertatih kayak kalian, yang nantinya ya bisa jalan bareng-bareng atau berproses bareng dan saling menguatkan. Jadi, jangan cuma lihat circle atau orang-orang yang jalannya itu lebih cepat dan lebih mulus aja gitu. Jangan cuma lihat orang yang sukses atau orang yang udah berhasil. Karena yang ada nantinya kita minder sendiri, terus proses kita keganggu. Cukup jadiin mereka sebagai motivasi aja. Sisanya, ya mari kita jalan bareng-bareng. Mari kita jadi teman untuk Peter Parker, bukan teman dari Spider-Man. Mari sama-sama berproses dan mulailah memandang orang lain, bukan dari apa yang dirinya punya, melainkan dari bagaimana jiwa dan karakternya terbentuk. Sekian kausalisme, semoga video ini menemukan kalian. Sampai jumpa.